Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua ya para pejuang subuh masih diberi kesempatan oleh Allah untuk istiqomah melakukan kajian-kajian subuh. Sudah tilawah Al-Quran dilanjutkan dengan sedikit tafsir. Nah, mungkin untuk hari ini melanjutkan yang tertunda ya, yang macam-macam perkataan dalam Al-Quran, macam-macam komunikasi dalam Al-Quran. Waktu itu udah sampai 4 ya. Sekarang kita melanjutkan yang kelima yaitu qaulam baligho, perkataan yang membekas pada jiwa. Nah, di sini kata baligh itu artinya baligh ya tepat, lugas, fasih dan jelas gitu. Jelas maknanya. Jadi qaulam baligho, perkataan yang membekas pada jiwa. Kalau secara bahasa itu baligh itu artinya tepat, fasih, lugas, jelas. Di qaulam baligho maksudnya adalah menggunakan kata-kata yang tepat, yang efektif, yang komunikatif, mudah dimengerti, langsung to the point ke pokok masalah ya, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Jadi kalau berbicara tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Nah, supaya apa? Komunikasinya tepat sasaran. Nah, jadi gaya bicara dan pesan yang disampaikan disesuaikan ya dengan kadar intelektualitas komunikan yang kita ajak bicara. Itu dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Nah, di sini kata-kata qaulam baligha itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ya'lamullah ma fi qulubihim. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang ya'lamullah ma fi qulubihim. Allah tahu gitu ya apa yang ada dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka, wa'izhum, dan berilah mereka nasihat, wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka fi anfusihim qaulan baligha, perkataan yang berbekas pada jiwanya, pada jiwa-jiwanya. Nah, jadi melihat dari Quran surah An-Nisa ayat 63 itu, maka gaya bicara dan pilihan kata ketika berkomunikasi dengan orang awam tentu harus berbeda ya dengan saat berkomunikasi dengan cendekiawan misalnya. Bagaimana kita berbicara di depan anak sekolah, misalnya anak SMP, tentunya berbeda dengan anak TK. Tentunya tidak sama dengan ketika berbicara dengan mahasiswa, tentunya berbeda ketika dengan para guru. Jadi dalam konteks akademis, kita dituntut menggunakan bahasa akademis. Ketika berkomunikasi di medsos atau di media massa, maka harus menggunakan juga ya bahasa jurnalistik sebagai bahasa komunikasi. Nah, seperti itulah intinya khatibun nas ala qadari uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar keilmuannya. Misalkan berbicara dengan ibu-ibu di majelis taklim, dengan di desa misalnya dengan berbagai heterogennya. Nah, itu harus dibedakan. Selanjutnya yang keenam adalah ada yang namanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Nah, perkataan yang mulia. Jadi qaulan karima, qaulan itu adalah perkataan, karima itu adalah mulia. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya perkataan yang mulia yang disertai rasa hormat gitu ya, ada mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, penuh tata krama. Nah, jadi
dalam ayat nanti ya Quran surah Al-Isra ayat 23 bahwa bagaimana gitu ya ayat tersebut merupakan perintah perkataannya itu yang mulia wajib dilakukan ketika berbicara kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Dilarang membentak, mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka gitu ya. Fala taqul lahuma uffin. Menyebut aja tidak boleh. Jadi kaulan karimah di sini kita harus menggunakannya khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang seharusnya kita hormati ya, yang mana di sini kita baca dulu ya Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba kita terapkan ya yang dari Bunda Imas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Masih salah-salah Bunda Imas, nggak apa-apa. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu sudah memerintahkan alla ta'budu, agar kalian itu jangan menyembah illa selain dia Allah, wabil walidaini, dan hendaklah kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, dan jika salah seorang di antara keduanya ya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uffin ya, perkataan wala tanharhuma, janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada kedua orang tua kita ya, qaulan karima, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Nah, seperti itu. Jadi pesan dari ayat tersebut ya, bahwa berkenaan dengan tuntunan dalam berakhlak kepada orang tua, bahwa akhlak kepada Allah ya sudah. Nah, ini di sini tinggal diberikan pesan kepada kita semua bagaimana kita berakhlak kepada orang tua. Bagaimana berbakti, mengurus ketika sudah usia lanjut gitu ya. Bagaimana mesti perkataannya yang lemah lembut, penuh tata krama gitu, enak didengar, dilarang membentak, bahkan menyakiti gitu yang nggak boleh. Misalkan itu perkataan yang qaulan karima. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah atau taufik oleh Allah untuk dimampukan ya berbicara pada orang tua qaulan karima, perkataan yang mulia, yang lembut, mengenakan hati orang tua kita. Yang ketujuh adalah qaulan saqila, perkataan yang berat gitu ya, perkataan yang penuh makna, perkataan yang berbobot. Nah, ini
Qaulan saqila. Qaulan itu artinya perkataan, saqila itu artinya saqila berat gitu, penuh makna berbobot. Jadi apa sih qaulan saqila itu? Qaulan saqila itu adalah intinya menyampaikan pesan yang berbobot, penuh makna, memiliki nilai yang dalam gitu ya, memerlukan perenungan untuk memahaminya dan biasanya bertahan lama gitu ya. Jadi qaulan saqila itu kata-kata yang berbobot, yang berat, biasanya keluar dari seorang ahli hikmah gitu ya. Qaulan saqila itu biasanya karena itu hasil perenungan gitu ya, sebuah konsep pemikiran yang mendalam dan memiliki bobot gitu ya, baik secara intelektual maupun spiritual. Nah, itu kan ada dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya kami sanulqi kami akan menurunkan alaika kepadamu Muhammad qaulan saqila. Ucapan yang berat gitu ya, ucapan yang berat. Nih surah Al-Muzammil ayat 5, Bun. Qaulan saqila. Nah, ini memang ucapan yang berat ini adalah keluar dari seseorang hasil dari sebuah proses pendekatan diri kepada Allah. Itu ini orang-orang yang memperbanyak sholat malam gitu ya kan, ini yang sebelumnya. Nah, ini tuh dengan ayat ini kan perintah untuk tahajud ya. Nah, ini di sana ada kan. Nah, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila inna nasyi'atal laili. Nah, sesungguhnya bangun di waktu malam itu hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, lebih berkesan gitu ya. Nah, ini kan menggambarkan bagaimana seorang ya Nabi Muhammad yang diwajibkan untuk sholat malam karena Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad qaulan thaqila, ucapan yang berat. Jadi intinya qaulan saqila ini menurut Al-Qur'an di sini ya lahir dari sebuah proses pendekatan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholat malam, tadi warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersabar, menghadapi berbagai cobaan hidup gitu ya. Para ulama yang sudah mencapai maqam seperti ini ya, maka biasanya ketika berbicara itu perkataannya berbobot, perkataannya berisi. Kata-kata hikmah banyak ya yang kita dengar dari para ulama itu adalah qaulan saqila, sehingga kan biasanya kalau ucapan kayak Imam Syafi'i misalnya, kayak Imam Ghazali misalkan biasanya bertahan ratusan tahun. Jadi karena memang perkataan itu lahir dari sebuah perenungan mendalam setelah melalui berbagai proses spiritualitas yang tinggi tadi dari sholat malam, dari ngaji gitu sehingga ucapan-ucapan penuh hikmah kayak banyak gitu ya dari para ulama-ulama kita yang kita pun ya dalam tersampaikan lagi misalkan ya karena kata-katanya berbobot, misal kata-kata yang penuh hikmah. Nah, seperti itu. Kita pun sama bisa meniru gitu ya. Ketika ucapan yang kita ucapkan pada orang lain itu ingin sakila, berbobot, berisi, maka harus melalui tadi memperbanyak sholat malam, memperbanyak zikrullah, memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah membimbing lisan kita untuk mengeluarkan sesuatu yang qaulan sakila, perkataan yang berbobot, perkataan yang berisi gitu ya. Nah, kemudian eh ini udah jam 5.35, mau satu lagi atau disudahi dulu? Satu lagi. Satu lagi. Terakhir. Ya, terakhir ya, nggak apa-apa ini. Nah, untuk selanjutnya tanggung ketang dua deui mending udahin dulu aja soalnya kan cuma 9 ya, jadi ada 8, 9. 9 ya ya. Iya, 2 Dikira lagi. 8. Iya. Bun, boleh kelas yang 1 sampai 4. Saya kan kemarin lama nggak ikut. Iya udah ada di Pas YouTube nomor pun, udah ada di YouTube aku bagiin 1 sampai 4-nya. J.
Ya, mungkin karena banyak aktivitas dari, Bapak Ibu, Bunda, disudahi dulu ya. Kita akan lanjutkan besok-besok, ada 9 etika berkomunikasi dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah, lisan kita senantiasa dibimbing untuk bagaimana berbicara yang baik. Baik itu ya dari mulai qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan karima, qaulan baligha, qaulan saqila dan qaulan-qaulan lainnya. Mudah-mudahan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bahwa kita bisa menjaga lisan kita. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Bapak Ibu, sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama, doa bagi yang sakit ya. Untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Amin. Rabbal alamin. Yuk kita bacakan doanya. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Untuk Pak Sali, Bu Misrini, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk yang mengikuti Zoom, semoga Allah mudahkan langkah-langkah ibu-ibu dan bapak semuanya untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena tadi yang saya mulai, mari kita tutup ya. Ada pengumuman apa, Bunda Yeti, Teteh Yeti? Nggak ada. Nggak tahu itu malam mungkin ada Zoom ya. Ada dengan bekerja sama dengan TOT Jabar biasa jam 19.19.